Kasus pembunuhan dan ruda paksa 8 tahun silam di Cirebon menimpa Vina kini kembali jadi sorotan. Keluarga Vina datang ke Jakarta bertemu dengan pengacara Hotman Paris. Pada Pak Hotman Paris, pada Pak Derat, pada netizen se-Indonesia yang sudah mau membantu menaikkan lagi kasus ini, membantu supaya Tangis Ibu Vina pecah ketika wartawan meliput pertemuannya dengan pengacara Hotman Paris, saudara. Keluarga Vina datang ke Jakarta untuk meminta Hotman Paris membantu menyelesaikan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Hingga kini, 3 dari 11 pelaku masih buron. Saya pada saat itu nggak ada di lokasi. Keluarga Vina mendesak polisi segera menangkap 3 pelaku yang masih buron, saudara. Setelah 8 tahun lamanya, 3 pelaku belum diketahui keberadaannya. Sementara itu 8 pelaku telah divonis hakim, bahkan 1 diantaranya telah bebas. Keluarga pengennya cepat ketangkep lah. Cepat ketangkap, cepat diadili juga kayak yang lainnya. Karena sudah menghilangkan nyawa orang kan. Ya jangan enak berkeliaran di luar lah. Sebelumnya, saudara, kepolisian daerah Jawa Barat pastikan proses pencarian masih dilakukan terhadap 3 orang pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya yang terjadi pada tahun 2016 lalu di Cirebon. Polda Jawa Barat juga membantah bahwa salah seorang pelaku yang belum tertangkap merupakan anak dari anggota Polri. Kami telah melakukan upaya-upaya melakukan pencarian identitas dari 3 orang tersangka yang telah kami keluarkan DPO-nya. Ya, kita ketahui dengan identitas yaitu Saudara Andi, Saudara Dani, Saudara Peggy alias Peron. Jadi untuk 3 orang ini. Kemudian upaya pencarian ini baik pemeriksaan saksi-saksi maupun 8 tersangka yang sudah divonis, ya, yang sudah ada di rutan lembaga pemasyarakatan, itu tidak ada menunjukkan ya identitas asli dari ketiganya. Polda Jawa Barat telah menetapkan 3 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki sebagai buron. Ketiganya adalah Peggy alias Perong, Andi dan juga Dani, warga desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Kepala desa setempat langsung menghubungi seluruh RT RW untuk mencari keberadaan pelaku. Di tempat sepi ini ya, Mas? Iya, di sini kejadiannya. Saya bergerak langsung ke RT RW, nanti saya pass up ke RT RW. Jadi supaya informasi ini supaya bisa akurat atau apa kan gitu. Soalnya itu desa Banjarwangunan kan, termasuk Banjarwangunan. Cuma sayangnya nggak ada RT RW-nya. Kalau ada RT RW-nya saya bisa langsung tertuju kan gitu. Membahas soal kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina di Cirebon yang kini mencuat kembali, sudah bersama kami, saudara, bergabung di Kompas Malam, sosiolog hukum Universitas Trisakti, Bang Trubus Rahadiansyah. Selamat malam, Pak Trubus. Ya, Mas, selamat malam. Ini kalau kita lihat kasus ini kan sudah 8 tahun begitu, kemudian kembali mencuat, 3 orang belum ditangkap. Menurut Anda, kenapa bisa lama banget ini? Akhirnya harus memburu 3 orang sampai 8 tahun. Iya, ini saya melihat memang kekurang sungguhan daripada aparat penegak hukum dan kepolisian untuk mencari 3 orang tadi yang selama ini memang menjadi DPO. Sementara kasusnya sudah berlarut-larut karena sudah 8 tahun, sehingga kesulitan. Dan 3 nama itu belum tentu nama asli, bisa saja itu nama samaran kan gitu. Jadi untuk mencari juga susah. Yang kedua, memang dari mereka yang tertangkap yang sudah divonis itu kan mereka juga enggan menyebutkan sesungguhnya 3 orang itu siapa-siapa, mereka tetap seperti menutupi. Nah, ini kan juga hal yang sangat aneh kemudian kalau dikatakan tidak diketahui. Pastinya kan polisi dengan melakukan penyidikan yang sungguh-sungguh serius dan komprehensif
bisa menangkap itu ya ketiga orang itu siapa sesungguhnya kan itu. Yang lainnya menurut saya ini memang kenapa pengungkapan ini rame heboh setelah ada film itu gitu ya. Betul. Jadi ini kan bahan film itu sebenarnya kan dibenci masyarakat juga karena menampilkan kekerasan, tidak seperti film Mirna Salihin dulu yang bersifat dokumenter kan. Ini lebih ke ini kekerasan yang dilakukan oleh geng motor dan ini menyebabkan persepsi publik terhadap geng motor kan makin buruk gitu. Karena tidak Padahal semua geng sudah motor ada itu namanya juga begitu ya negatif. Pak Trubus ya. Ini Iya. sudah ada namanya begitu. Kemudian waktu menurut Anda nih 8 tahun ini apakah juga ada kaitannya dengan pelaku yang merupakan geng motor begitu? Apakah memang benar karakteristik mereka itu seperti apa begitu? Apa saling saling menutupi atau bagaimana? Kalau saya menduga memang mereka saling menutupin gitu, saya menutupin. Oke. Jadi dia sepertinya inilah ikatan emosional ya. Kalau dalam sosiologi itu kan ada ikatan emosional karena yang namanya geng motor itu kan jenisnya mob crowd gitu ya. Jadi gerombolan-gerombolan seperti itu memang punya kesepahaman, punya kesepakatan dan punya janji kelihatannya itu untuk saling melengkapi, saling menutupi kalau terjadi hal-hal yang di luar ini kelompoknya gitu. Karena mereka sangat ya katakanlah eksklusif lah ya, gitu eksklusif sehingga hanya mementingkan anggotanya saja. Kalau sudah antar anggota mereka tidak bisa informasi itu keluar dari ini anggota itu sendiri. Gitu. Tapi Pak Trubus, sederhananya kan ini sebagai orang awam begitu ya, meskipun sudah ditutup-tutupi, tapi masa iya 8 tahun ini cukup lama? Apakah mesti harus viral lagi filmnya akan jadi perbincangan publik lagi sehingga akhirnya kasus ini diusut lagi? Ya harusnya nggak seperti itu, artinya tidak menunggu adanya film, adanya podcast ataupun adanya viral berita-berita itu. Harusnya kan ini memang proses penyidikan yang sifatnya terus-menerus sampai kemudian istilahnya dituntaskan dari 11 orang itu yang diduga melakukan istilahnya kekerasan kan gitu. Jadi tidak ada argumen yang bisa diterima secara publik bahwa akhirnya seolah-olah ini ditutup-tutupi, seolah-olah ini kemudian karena tidak ada pengakuan dari pihak kelompoknya itu kemudian akhirnya seperti ya tenggelam istilahnya itu tertelan dimakan bumi lah dimakan bumi. Jadi beritanya terus hilang. Tapi film ini sendiri menurut saya juga meskipun akhirnya mengangkat persoalan Vina ini ke publik, tetapi kan juga tidak memberikan edukasi kan terkait dengan bagaimana masyarakat melihat adanya persoalan kasus hukum yang masih tidak tuntas begitu ya. Masih gelap. Nah, apakah ini bisa jadi Pak Trubus, apakah ini bisa jadi bisa dikatakan pressure tersendiri begitu buat aparat kepolisian, terlebih pihak keluarga juga sudah bertemu dengan kuasa hukum begitu Hotman Paris sehingga bisa menjamin bahwa kasus ini akan diusut tuntas dengan menangkap 3 pelaku yang sudah 8 tahun nih, sekali lagi saya ingat 8 tahun ini tidak tertangkap. Ya kalau saya melihat ini sudah ada ini paling tidak ya pressure yang kuat lah setidaknya dari publik ya karena banyak sekali publik sangat prihatin dan berharap sekali segera terungkap karena kalau tidak nanti ini akan menjadi potret buruk kan artinya menjadi contoh bagi generasi berikutnya kalau ada kekerasan-kekerasan yang bisa ditutup-tutupi gitu artinya tidak terjangkau oleh hukum. Yang kedua saya melihat memang ini semua ya perlu kolaborasi sinergitas ya antara masyarakat karena masyarakat yang tahu sesungguhnya harus menginformasikan kepada aparat dan saya yakin aparat akan bekerja keras untuk mengungkap ini semua dan tidak akan ada istilah ditutup-tutupi atau tidak ada sesuatu yang ini cuma butuh proses waktu Mas. Proses waktunya ini yang harus kita hargai dan bagaimanapun juga pengacara harus secara inilah ya tim hukum itu harus secara kerja keras untuk mengungkap itu semua dalam arti membantu aparat penegak hukum di dalam mengungkap 3 orang itu yang sampai hari masih diduga berkeliaran gitu. Baik, tidak hanya polisi namun kita sebagai masyarakat juga ikut berperan begitu memberikan informasi terkait dengan keberadaan 3 pelaku yang hingga saat ini masih dikejar oleh polisi. Terima kasih Sosiolog Hukum Universitas Trisakti Pak Trubus Rardiansyah telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat.